Tengku Faiz telah menambah daftar bangsawan Kelantan yang menikah dengan non-Melayu setelah kakaknya yang menikahi wanita Ceko dan Rusia. Mengapa sebagian kaum Melayu Malaysia tampak iri atau cemburu terhadap tatanan politik Indonesia? Kenapa sebagian mereka selalu menjadikan bangsa Indonesia sebagai contoh ketika mereka sulit menciptakan perpaduan kaum atau membentuk bangsa Malaysia? Bagi kami, bukan mengenai Indonesia dijadikan contoh yang menarik. Kami justru tertarik mengamati kenaifan mereka. Kaum Melayu terkesan hanya berpikir sepotong-potong. Kaum Melayu Malaysia mengira mereka bisa memaksa kaum Cina dan India mau bersatu padu tanpa harus memberikan hak yang sama bagi mereka sebagai warga negara. Cara berpikir mereka terkesan mau menang sendiri atau mau enak sendiri. Pola pikir seperti itu pula yang dulu menyebabkan gagalnya perjuangan kemerdekaan di Malaya. Akhirnya kaum terpaksa menerima konsep negara yang dibuatkan oleh Inggris, bukan negara yang mereka impikan. Sikap yang mau enak sendiri dan pragmatis juga menyebabkan konsep negara Malaysia amat lemah. Celakanya, hal ini pun kurang disadari oleh mereka. Sebagian kaum Melayu Malaysia mengira bahwa tatanan negara mereka sudah hebat dan maju. Anggapan ini muncul karena hanya melihat pembangunan ekonomi dan kemajuan fisik saja. Padahal dari segi konsep dan filosofi, negara Malaysia amatlah rapuh. Biar jelas, marilah kita melongok sebentar perkembangan peradaban masyarakat. Secara garis besar, tatanan masyarakat yang paling awal tentu saja kelompok etnis atau suku yang dipimpin oleh kepala suku. Mereka dulu hidup di hutan-hutan. Kelompok etnis biasanya juga disatukan dengan kepercayaan tertentu. Jadi, budaya suku, bahasa suku di Nusantara, termasuk bahasa Melayu sekalipun, awalnya adalah bahasa suku. Tahap perkembangan berikutnya, kita mengenal kerajaan atau kesultanan. Nah, biasanya kerajaan dan kesultanan selalu mengadopsi agama tertentu sebagai agama resmi negara. Karena itulah kita mengenal kerajaan Islam, kerajaan Buddha, kerajaan Hindu, dan sebagainya. Lalu, pada tahap berikutnya tentu saja negara modern yang relatif memisahkan hubungan agama dan negara. Kendati begitu, negara Indonesia sendiri berprinsip bukan negara sekuler tapi juga bukan negara agama. Jadi, setelah mampu mendirikan kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, Aceh, dan sebagainya, warga Nusantara akhirnya mendirikan negara modern bernama Indonesia. Adapun sejarah dan budaya masa lalu menjadi sumber inspirasi. Nilai-nilai budaya warisan nenek moyang juga diserap dalam dasar negara dan semboyan negara Indonesia. Jadi, negara Indonesia jelas negara modern dan menganut demokrasi serta persamaan hak. Lain halnya dengan konsep negara Malaysia. Sepintas memang terlihat modern karena ada Perdana Menteri, ada demokrasi, ada partai, ada parlemen. Tapi lihatlah nilai yang melandasi negara Malaysia. Ada unsur kuno atau primitif, yakni kesukuan Melayu, atau rasisme jika Melayu dianggap ras. Bahkan soal kesukuan ini ditegaskan dalam konsep Melayu Islam dan keistimewaan Melayu. Nilai kuno yang lain adalah institusi sultan yang menggambarkan feodalisme. Nilai primitif itu akhirnya merasuki pula sistem politik Malaysia. Akibatnya sistem kepartaian Malaysia bersifat perkauman dan agama. Feodalisme pun masih dianut oleh rakyat Malaysia. Hal ini tidak sehat karena monarki di Malaysia berbeda dengan di Eropa. Raja Inggris misalnya adalah pemenang perang dan dianggap memakmurkan rakyat. Nah, bandingkan dengan posisi sultan-sultan Melayu di Malaysia. Mereka justru penghamba penjajah. Itulah yang jadi titik lemah. Celakanya, titik lemah ini justru dilindungi lewat undang-undang. Karena dalam politik Malaysia,
royalti atau sultan termasuk isu sensitif selain masalah agama dan kaum. Jadi, rakyat takut untuk mempersoalkannya. Nah, selanjutnya kita akan intip kehidupan sultan di Malaysia dalam video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kehidupan sultan-sultan di Malaysia. Kita perlu mengamati mereka karena sultan merupakan institusi yang penting di Malaysia. Mereka masih memiliki peran yang cukup besar dalam politik Malaysia. Dalam sejarah, keberadaan sultan di Malaysia pula yang menyebabkan perjuangan kemerdekaan di sana gagal, karena tak mendapat dukungan sultan dan rakyat. Yang terjadi, para pejuang kemerdekaan malah dituduh sebagai komunis dan dihabisi oleh British. Dan tentara Inggrislah yang seolah-olah jadi pahlawan Malaysia, bukan para pejuang sebenarnya. Berikut ini hanya sejumlah contoh cuplikan kehidupan sultan di Malaysia. Selengkapnya bisa ditonton di kanal SW History. Yuk kita simak ya. Biografi terlengkap Sultan Salahuddin dan Permaisuri Siti Aisyah dari Selangor. Permaisuri Siti Aisyah binti Abdul Rahman menjadi Raja Permaisuri Agung ke-11 Malaysia sebagai istri kelima yang di-Pertuan Agung Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dari Selangor. Tepat pada 3 Mei 1990, Sultan Salahuddin yang berusia 64 tahun menikahi Siti Aisyah sebagai istri kelimanya, yang saat itu masih 19 tahun. Selisih usia 45 tahun di antara mereka nyatanya bisa diatasi dengan baik. Ia adalah Raja Permaisuri Agung termuda yang naik tahta di usia 28 tahun, tepat pada 26 April 1999. Sementara suaminya Sultan Salahuddin menjadi yang di-Pertuan Agung tertua kedua yang terpilih di usia 73 tahun. Permaisuri Siti Aisyah menjadi Raja Permaisuri Agung kedua yang terlahir sebagai rakyat jelata setelah Tuanku Bainun binti Muhammad Ali dari Perak. Permaisuri juga menjadi Raja Permaisuri Agung pertama yang biasa mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari. November 2010, Permaisuri terjerat skandal ketika foto-foto mesranya dengan Uncle Secret, seorang mantan produser pencari hantu dan paranormal yang diunggah di blognya sendiri. Pria bernama asli Sayyid Abdullah ini juga menulis dalam blognya jika Permaisuri tergila-gila kepadanya, menelponnya setiap malam, dan Permaisuri Aisyah selalu mencium tangan dan pipinya. Sayyid sempat dipanggil aparat untuk menjelaskan fakta sebenarnya, tetapi dia tidak takut karena menurut Sayyid Abdullah, hubungannya dan Permaisuri adalah benar. Tengku Faiz juga dianugerahi pangkat Laksamana Pertama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia pada 5 April 2013. Kakaknya Muhammad V adalah Sultan pertama yang turun tahta sebagai yang di-Pertuan Agung pada 6 Januari 2019, padahal masa jabatannya berakhir pada 12 Desember 2021. Rumor beredar jika hal ini dilakukan Muhammad V akibat tentangan kuat pihak kesultanan pada pernikahannya dengan Ratu Kecantikan Rusia, Oksana Vojvodina. Menurut Konstitusi Negara Bagian Kelantan, Tengku Faiz dapat menjadi penguasa atau bupati ketika Sultan berada di luar negeri untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai penguasa dalam jangka waktu yang sama. Tahun 2019 lalu, Sophie merupakan seorang mahasiswa sekaligus pembantu au pair yang ditemui putra mahkota di Inggris. Tengku Faiz telah menambah daftar bangsawan Kelantan yang menikah dengan non-Melayu setelah kakaknya yang menikahi wanita Ceko dan Rusia. Kemudian adiknya Muhammad Fahri Petra yang menikahi supermodel Indonesia, Manuhara Odelia Pino, pada 2008 lalu. Faktanya, pernikahan Tengku Faiz dan Sophie saat itu menjadi berita utama di seluruh dunia. Tercatat jika pernikahan mereka terjadi tepat 3 bulan setelah Sultan Muhammad V turun tahta sebagai yang di-Pertuan Agung Malaysia dikarenakan rumor Oksana Vojvodina. Sultan Ibrahim menjadi sangat tidak populer di tanah kelahirannya akibat penentangannya terhadap kemerdekaan Melayu. Sultan mengungkapkan pendapat skeptis tentang masa depan Johor sebagai bagian Malaya merdeka, serta menyuarakan dukungan untuk kelanjutan sistem penasehat Inggris di Johor.
Karena masalah inilah, gelar Anumerta yang mulia agung yang diberikan cucunya, Sultan Iskandar dari Johor, bahkan tidak pernah populer. Sultan juga seorang Anglophile, yakni orang-orang yang sangat mencintai Inggris dalam hal budaya, bahasa, atau berbagai aksennya. Hal ini membuat Sultan menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari Johor, serta berpergian secara ekstensif di Eropa, khususnya ke Inggris. Meski begitu, hubungannya dengan Inggris terutama dengan tokoh terkemuka kantor kolonial sering terjadi ketegangan karena urusan negara dan pribadi. Sultan Ibrahim memiliki total 6 istri, yakni Sultanah Ungku Maimunah, Sultanah Rogaya, Ence Hasnah, dan Ungku Intan. 2 istri terakhirnya, yakni Sultanah Helen adalah anak pembuat gergaji asal Skotlandia. Sementara Sultanah Fauzia merupakan gadis Romania penjual bendera palang merah yang ditemui Sultan Ibrahim di Inggris. Belum berhenti di sini, Sultan juga bertunangan dengan Lydia Cecilia Hill atau Sisi yang berprofesi sebagai gadis panggung dan penari London. Disinilah Inggris ikut campur dan menentang keras hubungan Sultan dengan Sisi yang dianggap kurang pantas. Sultan Ibrahim bahkan sempat membalas dendam pada pihak Inggris. Tetapi sayangnya, kisah cinta itu berakhir tragis ketika Sisi tewas akibat bom Jerman yang dijatuhkan di Caen pada 11 Oktober 1940. Begitulah guys contoh kehidupan sultan dan bangsawan di Malaysia. Hal itu tentu berpengaruh terhadap kehidupan politik dan masyarakat Malaysia, berpengaruh juga terhadap pola pikir rakyatnya. Itulah yang membedakan dengan Indonesia. Sebagian institusi sultan memang masih ada sebagai warisan budaya, tapi rakyat Indonesia telah lama meninggalkan feodalisme. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.